Bagi sebagian warga Jabodetabek seperti yang tadi kita bicarakan nih Zi, Bogor itu menjadi salah satu destinasi wisata favorit gitu. Banyak banget yang ingin datang ke sini karena pengen lihat-lihat, kalau enggak pengen belanja, kalau enggak ya makan tadi kita ngomongin kan. Dan ini Shana ternyata berdasarkan penelitian ya, 200.000 warga itu datang ke Bogor setiap minggunya untuk menghabiskan waktu seperti yang kamu bilang tadi. Nah, bagaimana kira-kira Kota Bogor ini mengelola pariwisatanya supaya tetap bisa menampung wisatawan yang semakin lama semakin banyak? Sudah ada Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya. Kang, Selamat kumaha pagi. damang? Selamat pagi, Pangestu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, makanya kalau misalnya kita ngomongin wisatawan gitu ya, Kang. Sejauh ini memang katanya pencapaiannya ada 4 juta lebih wisatawan yang datang ke Bogor. Nah, kira-kira bagaimana sebenarnya Kota Bogor ini mengelola infrastruktur untuk wisatawan sih, Kang? Jadi betul tadi kalau akhir minggu itu keadaan biasa 200.000 orang masuk ke Kota Bogor. Kalau long weekend bisa lebih banyak lagi, bisa 300.000 sampai 400.000. Wow. Yang masuk ke Kebun Raya itu bisa 25.000. Wow. Kendala utama adalah parkir. Jadi kita nggak punya tempat parkir yang cukup. Karena di Kebun biasanya Raya. orang datang selalu bawa mobil gitu ya, Kang? Banyak sekali pakai kendaraan pribadi. Makanya yang paling mendesak sekarang adalah fasilitas perparkiran. Itu satu. Ini kita insya Allah sedang merencanakan akan membangun tempat parkir 1 atau 2 titik di sekeliling Kebun Raya dan Istana. Dan Kebun Raya pun berencana untuk membangun tempat parkir. Itu satu. Yang kedua, kalau semua orang bawa kendaraan pribadi, pasti walaupun ada tempat parkir, mungkin suatu saat nggak cukup juga. Makanya harus didorong untuk naik mobil kendaraan umum gitu. Akhir tahun ini insya Allah akan mulai beroperasi bis wisata di Bogor. Bis wisata. Ya, ada 1 bis wisata, nanti nambah lagi. Kemudian bis-bisnya juga yang ada di Kota Bogor akan ditambah supaya lebih nyaman. Jadi nanti warga Jakarta datang ke Bogor ya cukup bawa naik mobil pribadi diparkir atau bahkan naik bis dari Jakarta, di Bogornya bisa naik bis atau jalan kaki. Itu rutenya gimana kalau bis wisata itu? Rutenya akan mengelilingi semua titik-titik mengelilingi wisata? titik-titik wisata. Ya ada kuliner, Istana Kebun Raya udah pasti dan beberapa titik lagi gitu. Apa sih Kang andalannya sekarang yang lagi paling dimajukan gitu? Yang sudah lama menjadi daya tarik kan Istana dan Kebun Raya. Nah, kemudian yang kedua wisata kuliner, ada tas-tas di daerah Tajur, kemudian ada kafe-kafe di daerah ini Taman Kencana ini, ya banyak juga ya. Ya, kemudian ada oleh-oleh khas Bogor ini yang saya pakai ini, ini uncal, ya ini produk khas Lokal, kebanggaan Bogor. Kota Bogor, uncal itu bahasa Indonesianya rusa. Oh, rusa. Kijang. Iya. Banyak ada di kijang di Istana. Bogor Yang ada di ya. Istana. Nah, jadi ini oleh-oleh kebanggaan orang Bogor. Dulu ada asinan, kemudian ada roti unyil, sekarang mulai ngetop lapis talas misalnya. Lapis talas. Wah, Iya. belum coba kita Shana sih. Taro, warnanya ungu gitu berarti? Iya. ada Abis ungu ini kuning. boleh nih kita jajan-jajan ya. Memang kalau kita ngomongin Bogor pasti itu jajannya itu. Bener. Makanya semua orang datang ke sini kan. Nah, tadi juga salah satu kendalanya sudah dibicarakan oleh Kang Bima itu adalah kemacetan itu ya, kalau misalnya memang orang kesini bawa mobil. Tapi selain itu ada lagi nggak sih kendala memang kalau dalam mengelola pariwisata Bogor ini, Kang? Gini, nomor 1 wisata itu hanya akan maju, orang hanya akan datang terus kalau infrastrukturnya kan nyaman. Makanya tugas utama kita membenahi kemacetan, itu paling utama. Angkot dikurangin bertahap, kemudian rute angkot juga nanti kita rubah karena sekarang ini Bogor punya 3.412 angkot. Semuanya tumplek kebanyakan, 80% itu masuk ke tengah kota. Iya, kadang-kadang macetnya karena mereka juga ya, Kang? Banyak faktor, salah satunya begitu. Nah, kita rencanakan untuk menggeser trayek angkot ini agak ke pinggir supaya di tengah ini bebannya nggak terlalu berat gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua memang banyak sekali titik-titik yang harusnya kita urai. Ya, kenapa macet? Mungkin karena parkir liar pakai sembarangan, itu kadang nggak ada parkir tadi. Makanya kita tambah petugas. Ya, jadi sebentar lagi kita akan nambah Pol PP-nya kita tambah, dinas perhubungannya di lapangan kita tambah gitu, supaya membantu mengurai kemacetan di lapangan karena petugas yang kurang. Tapi kan sekarang diberlakukan sistem satu arah itu ya Kang. Betul, itu ya. Gimana dari pendapat warga sendiri? Banyak yang kontra juga Ya kah? seperti biasa kebijakan, ada yang pro dan ada yang kontra gitu. Tapi buat kita ini harus dilakukan. Kenapa? Karena pertumbuhan kendaraan di Kota Bogor itu 13% setahun. Sedangkan pertumbuhan infrastruktur jalan cuma 0,1%. Jadi mobil dari
apa Jakarta dan sekitarnya. Jadi beli mobilnya mungkin di luar kota Bogor. Tapi Tapi masuk ke kota Bogor dimiliki oleh orang Bogor misalnya. Semakin banyak. Jalannya itu aja. Jadi nggak mungkin kita membangun jalan lebar-lebar karena wilayah yang terbatas. Salah satu caranya adalah kita mengatur lalu lintas gitu. Jadi kalau di Bandung itu kan banyak yang satu arah. Jadi jalan itu dibuat panjang-panjang. Nah itu salah satunya. Kenapa harus satu arah? Karena seperti itu. Karena pertumbuhan kendaraan yang luar biasa banyak. Tapi syaratnya memang sistem satu arah ini harus terus dievaluasi supaya di titik-titik alternatifnya nggak malah tambah macet. Jangan sampai di pusat kotanya lancar, di pinggirnya macet. Pinggirannya yang Iya. macet. Kemudian ada satu bottleneck juga di dekat Tugu Kujang itu juga sekarang tersumbat, jembatannya kecil, sedang kita lebarkan supaya lebih lancar di situ. Supaya lebih oke. lancar jadi warga juga bisa kemana-mana Iya. dan turis-turis juga datang bisa nyaman gitu sih. Benar-benar. Tapi ini saya dengar juga Bogor nih baru memenangkan kampanye global WWF ya Kang ya. Iya. We Love Cities mengalahkan Jakarta, Balikpapan, bahkan Paris, Nes. Itu gimana Kang kampanyenya dari kemenangan itu sendiri? Ya kita juga agak kaget ya ketika dapat nominasi. Ternyata dilihat karena kita punya kebijakan yang dianggap pro terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan hidup. Oke. Nah kemudian masuk final. Nah begitu masuk final kaget juga lawannya itu Paris, ada juga Jakarta gitu. Pemilihannya kan lewat sosial media. Memang warga Bogor itu sangat apa ya? Saya selalu sampaikan begini, Paris boleh romantis, Jakarta boleh metropolis. Tapi ternyata warga Bogor cinta sekali pada kotanya. Jadi walaupun jumlah penduduk Bogor jauh dibanding Paris dan Jakarta misalnya gitu, tetapi mereka punya kepedulian lewat sosmed tadi. I see. Ya, jadi kadang-kadang ngeritik, kadang-kadang dukung, tapi intinya peduli. Yes, dan sense of belongingnya itu besar begitu ya. Makanya kita akan coba juga menampung begitu aspirasi warga, ingin tahu kira-kira mereka ingin menanyakan apa sih ke Kang Bima. Makanya kita akan undang masuk. Ada 2 warga Bogor di sini. Selamat pagi. Pagi, Halo. Damang. Ya. Halo. Nih bisa ketemu wali kotanya langsung nih, boleh tanya-tanya. Oke, silakan Mas, pertanyaannya apa? Ya, Dengan nama- siapa? Nama saya Siroj. Mas Oke. Siroj. Iya. Mungkin memang saya di ini ya apa di luar wilayah kota, cuman pengen mengenai yang Tinggalnya di mana? di daerah Dramaga gitu. di Darmaga, luar perbatasan. Oh, Kota perbatasan, kabupaten. oke. Ya. mengenai apa kemacetan itu. Pada dasarnya sih kalau pas saya sering gitu ya naik angkot dari rumah ke stasiun itu apa namanya? Warga-warga yang di dalam angkot itu suka pada ngomong gitu, ini macet kenapa? Katanya sih supaya dari sini yang satu arah ini kayak 02, 03 itu kan jadi satu arah sejalur kalau sekarang, kalau dulu kan enggak. Jadi bisa langsung belok ke arah sana gitu. Mungkin itu aja kalau dari sisi kemacetan. Sama kalau misalkan untuk pariwisata mungkin bisa nggak gitu dari Pak Wali Kota ini disampaikan juga ke pemerintahannya lainnya itu. Untuk daerah sana itu wisata daerah sana kan banyak juga tuh air terjun yang bisa di Air terjun. kayak curug-curug itu banyak juga di Iya. sana. Jadi biar orang-orang juga nggak sekedar kenal Bogor itu macet, kuliner, angkot gitu maksudnya. Sama belanja hujan. biasanya. Nah, itu mungkin tuh bisa nggak disampaikan juga biar masyarakat juga tahu oh Bogor tuh banyak juga loh yang lain-lainnya gitu. Paling itu aja sih Pak Wali Kota Oke. gitu dari saya, terima kasih. Ya, hatur nuhun Siraj. Ya, Oke. sami-sami. Nanya enggak? Nanya Nanya juga dong. kalian. Ya. Pagi Pak Wali Kota. Pagi. Mau nanya gimana sih cara mengatasi kemacetan Ya. untuk kedepannya supaya tidak macet lagi. Kan tadi udah dijelasin di sini. Macet terus Iya. Macet terus. Di daerah mana Mbak emang Gimana? tinggalnya? dari ini kampus IPB ke situ. Oh, biasanya Hmm. bertransportasinya naik apa? Naik angkot, kadang Oh, naik oke. ini motor gitu macet terus tiap pagi. Kurang pagi kali berangkatnya, kesiangan. Berapa lama biasanya kalau misalnya mau berangkat dari Kalau mau ke tempat Bogor tinggal ke tuh rumah? hampir sejam lebih. Sejam lebih. Oke, Macet oke. dari situnya. Oke, Oke. baiklah. Oke, terima kasih pertanyaannya. Iya, iya, iya. Silakan Kang Iya, Bima langsung dijawab. aja. Jadi gini. Mm-mm. Kenapa Bogor tambah macet? Betul Bogor tambah macet ya. Satu karena Bogor itu dikelilingi oleh wilayah kabupaten. Penduduk Bogor 1 juta, tapi penduduk kabupaten itu beberapa kali lipat dari kota Bogor. Banyak sekali yang kerja di Jakarta dan sekitarnya melewati masuk ke kota Bogor, gitu. Ya. Yang kedua itu tadi setiap akhir minggu dikunjungi oleh ratusan ribu orang. Ya. Iya. Ya. Nah jadi persoalannya bagaimana kita mengubah pola itu dengan lebih menyebar titik-titik aktivitas itu.
banyak sekali warga kabupaten yang melintasi kota Bogor, terutama dari daerah barat tadi. Ya, makanya kemudian daerah itu padat sekali. Jadi dari pusat kota menuju Dharma ke IPB. Nah, satu, kita sedang progres untuk membangun Bogor Outer Ring Road. Oh, Ya, sekarang oke. tahap 1 sudah selesai, sekarang akhir tahun ini dimulai tahap 2. Oke, diprediksi bisa mengurangi kemacetan berapa persen tuh? Ya kira-kira akan jauh lebih mengurangi sehingga orang itu nggak terjebak di titik-titik oke. jalan biasa. Jadi langsung ya dari tol itu Oke. langsung nanti ke arah Dharma Mega ke sana gitu. Itu satu. Yang kedua, angkot di Bogor 3.412. Tetapi ada angkot dari luar Bogor yang masuk ke kota Bogor itu jumlahnya 4.600, lebih banyak Ay, lagi. Wow. Ya, Nah jadi itu udah di gimana dalam Kang banyak dari luar menyortirnya? ke nggak mungkin bisa Nggak mungkin disortir disortir, sendiri karena itu juga kebijakan dari kabupaten dan provinsi. I see. Ya, makanya sekarang kita sedang komunikasi dengan kabupaten, dengan provinsi supaya diatur nih. Idealnya oke. adalah dibangun terminal batas kota. I Ya, see. jadi nggak masuk ke Bogor, berhenti di pinggir. Nah, setelah itu nyambung pakai angkot Bogor. Bogor. Oke, Oh, oke. Tapi dengan perilaku dari para pengemudinya bagaimana nantinya? Gini, semua konsep sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana eksekusi dan akselerasi. Yang kedua, bagaimana menegakkan disiplin. Ya. Ya, kemarin kita cek di lapangan, kita razia di lapangan berhari-hari dibantu dengan teman-teman kepolisian. Ternyata semua angkot yang saya stop, hampir 95% barangkali ya, itu supirnya nggak ada SIM. Wah. Ya ampun, itu gimana Kang kok bisa? Iya, kemudian izin trayeknya ada yang nggak ada, I see. kirnya ada yang nggak ada, SNK ada yang nggak ada. Saya nanya SIM, dikasihnya surat tilang. Gitu. Jadi yang perlu kita Aduh. tertibkan juga adalah kedisiplinan, surat-surat, Tentunya gitu. dong. Dipastikan bahwa angkot itu layak jalan semua. Kalau nggak ada surat-suratnya ya nggak jangan jalan. Ada targetnya gitu. kan kira-kira perbaikan dari angkot ini sendiri saja gitu berapa lama? Ini sedang berjalan. Tahun ini kita lakukan rerouting tadi. Yang numpuk di tengah ini kita pecahkan ke pinggir gitu. Oke, berarti masih sudah banyak rencana-rencana yang dicanangkan gitu Sudah, ya. tapi sama perlu Kang Bima dukungan ya. semua, perlu dukungan teman-teman dari kepolisian, perlu dukungan dari warga supaya nggak nyetop angkot sembarangan. Itu dia, gitu. benar-benar. Karena banyak sekali kemacetan ya karena berhenti sembarangan tadi. Oke. gitu. Nah, tadi bagaimana dengan pendapat salah satu penanya tadi Kang Ya. mengenai lebih dibesarkan begitu potensi wisata di Oh, iya. daerah Ada air sekitar terjun Bogor. tadi curug-curug Jadi, banyak. Betul, banyak titik-titik wisata di sekitar kota Bogor. Ya kebanyakan memang masih belum dikenal oleh orang luar Bogor gitu. Kebanyakan memang hanya orang dalam saja. Ya saya setuju, nanti saya akan ngobrol dengan Ibu Bupati Bogor. Ya, karena banyak juga yang nggak bisa membedakan mana Mana masuk kota. kota, mana masuk kabupaten gitu. Yang kedua ya memang kita sedang sudah sebetulnya dengan kabupaten itu menyiapkan seperti paket-paket. Jadi ada paket wisata, Iya, 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 ada iya. yang di titik di kabupaten seperti air terjun itu di beberapa titik di wilayah. Tapi nginepnya biasanya sih di kota juga gitu Oke. di satu paket. Oke. Berarti target utama Kang Bima sendiri untuk tahun ini lebih ke pariwisata dulu kah atau transportasi dulu yang paling penting? Transportasi selalu jadi prioritas nomor 1. Sampai di ujung masa jabatan saya itu menjadi fokus utama. Apapun yang wali kota lakukan selama Bogor kemacetannya belum terurai, pasti dianggap belum bekerja. Jadi transportasi selalu jadi prioritas. Ya. Oke. Tetapi kita targetkan tahun depan harusnya sudah ada hal-hal yang bisa dirasakan Amin. ketika kemacetan jauh lebih berkurang ya, karena sistem transportasi yang diperbaiki tadi gitu. Dan yang kedua, tetap kita akan fokus juga untuk membenahi titik-titik wisata yang menjadi daya tarik baru. Oke. Seperti taman-taman baru, ini kita ada di Taman Kencana yang kita baru. renovasi tahun lalu. Dan bulan depan insya Allah selesai di Taman Sempur. Ini Taman taman Sempur, terbesar oke. di kota Bogor. Wah. Ada jogging track yang baru, Aduh, ada nice. rumput yang Ya. baru gitu. Nah kemudian akhir tahun juga akan diresmikan pedestrian trotoar sekeliling Istana Kebun Raya untuk warga lari, jogging, dan naik sepeda. Nah, I itu see, dia sehat sangat banget. mensupport aktivitas ya. Banget. Tapi terakhir kan aku penasaran, ada imbauan nggak sedikit aja untuk warga Bogor gitu yang memang sedang berkegiatan gitu hari ini? Iya, warga Bogor, kota kita, masa depan kita di tangan kita. Ayo kita rawat sama-sama apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita perbaiki, seperti taman-taman kota.
jangan buang sampah sembarangan, jangan nyebrang sembarangan, supaya kita lebih nyaman dan bangga terhadap kota kita. Nah, itu dia untuk warga Bogor ya. Nyebrang sembarangan itu penting. Oke Kang Bima, terima kasih banyak. Sukses terus dengan semua program-programnya. Mungkin habis ini mau lanjut berolahraga? Mau lari lagi. Mau lari. Lari. Kalau kita mau makan-makan habis Iya ini ya. dong. Karena sebentar lagi ada Chef Billy yang akan masak soto mie spesial di Indonesia Morning Show. Sesaat lagi.